Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan, maka kita akan memilih media yang cocok, alat yang cocok. Dulu misalnya, orang menggunakan media berkirim surat, menggunakan fax, menggunakan telepon, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, media yang digunakan semakin bervariasi dan semakin mengefektifkan komunikasi yang dilakukan. Jadi media itu sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan. Demikian juga di dalam proses pendidikan, karena dalam proses pendidikan sejatinya juga ada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya dari seorang pendidik kepada peserta didik. Ada materi pelajaran, ada materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Supaya materi pembelajaran itu dapat tersampaikan secara efektif dan efisien, maka diperlukan media pembelajaran. Apa sebenarnya media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar mereka dapat belajar secara efektif dan efisien. Ada dua kata kunci di sana, efektif dan efisien. Apa maksudnya efektif di situ? Dalam konteks ini, efektif berarti tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi media dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian kata efektif juga mengandung makna, berarti siswa memahami materi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi. Efektif juga berarti mengaktifkan indera dan pikiran. Karena sejatinya proses belajar adalah proses mengaktifkan seluruh indera dan pikiran. Kemudian kata kunci yang kedua adalah efisien. Dalam konteks ini, penggunaan media pembelajaran harus membuat penyampaian materi pembelajaran itu menjadi efisien. Artinya, mudah untuk diterima oleh siswa, kemudian juga mengandung makna menyenangkan. Beberapa fungsi dari media pembelajaran itu adalah, yang pertama, menarik perhatian siswa. Jadi, media pembelajaran itu harus menarik perhatian siswa. Sehingga pada gilirannya, dia akan meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian media pembelajaran juga berfungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, media pembelajaran seharusnya meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kalau sebuah media pembelajaran justru membuat siswa tidak termotivasi, berarti kita salah memilih media pembelajaran. Jadi, kemudian fungsi yang keempat adalah mempermudah pemahaman dan penguasaan materi. Jadi siswa harus merasa dimudahkan untuk memahami dan menguasai materi melalui penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Ada banyak media-media pembelajaran. Jadi begitu juga jenis-jenisnya. Para ahli sudah mengelompokkan media-media pembelajaran itu dalam berbagai cara pengelompokan. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan adalah pengelompokan
media pembelajaran berdasarkan cara interaksinya dengan pengguna dan sasaran media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual. Media visual ini media yang interaksinya itu menggunakan mata sebagai indera penglihatan. Contoh media visual misalnya gambar, foto, diagram, grafik, peta, termasuk misalnya ada animasi misalnya yang tanpa suara ya. Itu termasuk media visual. Kemudian yang kedua, media audio. Nah, media audio ini dalam komunikasinya, dalam interaksinya itu mengaktifkan indera pendengaran. Misalnya rekaman suara, radio, podcast, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah media audiovisual. Ini gabungan dari audio dan visual. Menggunakan indera pendengaran sekaligus penglihatan. Ada video misalnya, tentunya yang ada suaranya ya. Kemudian film, misalnya televisi, termasuk misalnya nanti kalau ada animasi-animasi yang ada suaranya, yang dilengkapi dengan suara. Lalu yang keempat, jenis yang keempat adalah media pembelajaran interaktif. Nah, kalau tiga media yang disebutkan pertama tadi, visual, audio, audiovisual, ini cenderung satu arah. Jadi informasinya itu didapatkan melalui media kepada si penerima pesan, penerima informasi, maka media interaktif ini pola komunikasinya itu bisa dua arah. Jadi ada informasi yang disampaikan melalui media kepada penerima informasi, tetapi penerima informasi kalau dalam konteks pembelajaran adalah siswa juga bisa berinteraksi langsung, jadi berkomunikasi langsung melalui media yang ada. Nah, media semacam ini adalah media yang kita sebut media interaktif. Di antaranya yang biasa digunakan ada komputer, ada internet, ada aplikasi-aplikasi pembelajaran, baik itu yang offline maupun online, yang dirancang sedemikian rupa memudahkan atau memungkinkan siswa-siswa atau peserta didik untuk berkomunikasi, berinteraksi, jadi berinteraksi dengan media pembelajaran yang digunakan. Saudara-saudara, kalau kita ingin menggunakan media pembelajaran, ada beberapa catatan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan pada saat kita memilih media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran yang kita pilih untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran itu harus mempertimbangkan karakteristik siswa. Siapa siswa kita ini? Apakah dia siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan sebagainya. Bagaimana pola interaksi mereka biasa sehari-hari, apa yang mereka sukai dan sebagainya. Kita pertimbangkan karakteristik siswa ini. Kalau misalnya siswa-siswa kita itu adalah orang-orang yang menyukai games misalnya, maka mungkin cocok kalau kita menggunakan media yang tipenya adalah permainan interaktif. Tapi kalau mereka misalnya tidak menyukai hal-hal yang berbau komputer misalnya, atau mereka bahkan belum pernah melihat komputer sekalipun, maka mempertimbangkan penggunaan media komputer untuk tidak terlalu terburu-buru digunakan, itu menjadi hal yang penting juga untuk kita lakukan. Jadi kriteria yang pertama, pertimbangkan karakteristik siswa. Jadi kita harus mempelajari karakteristik siswanya seperti apa, apakah cocok atau tidak dengan media yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran.
Lalu kriteria yang kedua adalah sesuaikan media yang kita pilih dengan tujuan pembelajaran. Karena tadi prinsipnya penggunaan media itu untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran atau keefektifan pembelajaran. Nah, kalau misalnya penggunaan media itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan tujuan pembelajaran, maka tentu kita jangan memaksakan untuk menggunakan media tersebut. Lalu yang ketiga adalah media yang kita gunakan harus menarik dan relevan bagi siswa. Jadi ini agak mirip dengan yang pertama tadi sebenarnya. Pertimbangkan apakah media yang kita gunakan itu menarik atau tidak bagi siswa. Nah, relevan atau tidak digunakan oleh siswa-siswa kita. Yang keempat, ini kemudahan untuk digunakan. Apakah media ini mudah untuk digunakan atau tidak, mudah diakses atau tidak, termasuk ketersediaannya. Jadi sebuah media itu tidak harus media yang media yang mahal, tetapi salah satunya mudah digunakan dan mudah diakses, di samping kriteria-kriteria yang sebelumnya sudah kita jelaskan tadi. Lalu yang kelima, pada saat kita memilih media pembelajaran, maka kriteria yang harus kita lihat adalah apakah media pembelajaran ini mendukung atau cocok dengan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi keterkaitan antara media yang digunakan dengan metode yang digunakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Kalau metodenya misalnya tidak cocok dengan media yang digunakan, maka perlu dipertimbangkan apakah medianya yang diganti atau metodenya yang diganti. Baik, saya kira dalam uraian singkat kali ini saya ingin menyampaikan semacam hal-hal yang harus kita perhatikan. Mengapa kita harus menggunakan media pembelajaran yang tepat? Ya. Karena kalau tidak tepat, mungkin justru apa yang kita harapkan itu tidak akan tercapai. Nah, media pembelajaran yang tepat itu diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Media pembelajaran yang tepat juga harus membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kalau siswa-siswa terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, tentu itu akan membawa pada proses pembelajaran yang berkualitas. Semakin banyak keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, maka itu menunjukkan siswa-siswanya sudah mengaktifkan pikiran, mengaktifkan indera untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Nah, kalau proses pembelajaran yang berkualitas, maka harapan berikutnya adalah tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu dapat dicapai dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Pada gilirannya, nanti kalau tujuan pembelajaran tercapai, maka hasil belajar juga akan lebih baik. Jadi, penggunaan media pembelajaran yang tepat ini sangat penting dalam proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sehingga hasil belajar dapat meningkat lebih baik. Baik, pada kesempatan ini mungkin kita tidak akan memperagakan atau tidak akan menunjukkan secara langsung
media pembelajaran yang kita maksudkan itu apa saja. Tapi saya kira Anda sudah punya gambaran bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tadi sudah ada diberikan beberapa contoh, sudah disebutkan beberapa contoh. Mungkin di lain waktu kita akan mencoba beberapa media pembelajaran, termasuk bagaimana cara menggunakannya dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran semakin bervariasi, mulai dari yang tradisional sampai yang sekarang menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Yang harus diingat bahwa penggunaan media pembelajaran itu harus sepenuh-penuhnya diorientasikan agar siswa mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.